Sudeners, kumaha kabarna? Damang sadenerangan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Pengelana untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya pertemuan antara kerajaan telah dimulai. Terlihat Shin Ki membentak utusan dari kerajaan Bai sehingga perdebatan pun terjadi di sana. Karena tidak menemukan titik perdamaian, kerajaan Bai pun memberikan sebuah surat sebagai syarat perdamaian. Shin Ki yang membaca surat itu sangatlah terkejut dan segera diberikan kepada sang raja. Namun di sini sang raja justru membakar surat tersebut. Sementara itu Chen Ping memanggil Tuan Yan karena ia yang sudah mengetahui isi dari surat tadi, dengan mengatakan kalau Yan Hai anaknya Tuan Yan telah disandra oleh kerajaan Bai dan akan dilepaskan dengan satu syarat. Jika Xiao En yang merupakan master terkuat yang berada di dalam penjara neraka harus segera dilepaskan sebagai pertukaran, yang tentu saja Tuan Yan sangatlah terkejut mendengarnya. Kembali ke sang raja, ia pun memerintahkan Kasimnya untuk menyampaikan titah kalau pertukaran itu ia setujui. Xiao En akan dilepaskan dari penjara untuk ditukar dengan anaknya Tuan Yan, dan sang Kasim segera pergi ke lembaga penyelidik untuk menyampaikan pesan tersebut. Terlihat Fan Xian bersama Paman Wuzu mulai menyiapkan tugas masing-masing. Fan Xian mengatakan esok hari akan diadakan pesta, yang dimana pesta tersebut diadakan untuk merayakan kedua kerajaan yang saat ini sudah berdamai, sehingga ia akan menghadiri pesta tersebut. Lalu Paman Wuzu bertugas untuk mengalihkan perhatian Kasim Ho, yang pastinya selalu menjaga kediaman Ibu Suri. Paman Wuzu mengatakan bahwa kunci yang dicari saat ini berada di bawah kasur milik Ibu Suri. Mereka tidak bisa mencurinya begitu saja karena akan ketahuan. Fan Xian lalu memiliki sebuah ide. Mereka akan menduplikat kunci tersebut, mengambil yang aslinya dan membuat kunci yang palsu, yang nanti kunci yang palsu akan dikembalikan ke dalam kamar Ibu Suri. Tak lama kemudian, Huang pun diundang olehnya. Di sana tanpa basa-basi ia pun menceritakan misi pencurian tersebut. Huang pun sangatlah terkejut kenapa Fan Xian ingin melakukannya. Di sini Fan Xian pun menceritakan kunci yang dibawa kasur Ibu Suri merupakan milik ibunya yang ia butuhkan saat ini. Huang lalu dipinta untuk mencari tukang kunci dan nantinya ia mau kunci yang ia curi di kamar Ibu Suri tersebut supaya diduplikat secepat mungkin. Di malam harinya, pesta perdamaian kedua kerajaan saat ini hendak diselenggarakan. Fan Xian bersama Shin Ki memasuki area istana. Sebelum masuk, semua orang pun diperiksa karena dilarang membawa senjata. Namun Fan Xian lalu mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan. Tidak hanya pisau, jarum beracun hingga obat-obatan yang sangat mematikan ia keluarkan semua dari bajunya, yang membuat semua orang di sana sangatlah terkejut sekaligus ketakutan. Fan Xian sengaja melakukan itu agar semua orang melihat di saat ia masuk ke dalam istana, ia tidak membawa barang yang aneh-aneh. Setelah masuk ke dalam aula, Bao Kun yang sudah sembuh menghampirinya dengan marah-marah karena masih memiliki dendam. Namun Fan Xian tidak memperdulikannya. Lalu ayah Bao Kun pun datang ke sana dan meminta anaknya itu untuk bersikap sopan dan segera duduk, karena Fan Xian sekarang merupakan salah satu menteri kerajaan. Lalu tak lama kemudian datang seorang pendekar dari kerajaan Bai yang bernama Yunzi. Ia merupakan murid dari Master Gujian, dan Gujian merupakan orang yang dituduh telah membunuh Lin Bao. Sesaat Liun memanggilnya, dan di sana Liun mencoba memanas-manasi Fan Xian dengan mengungkit kematian Tengzi. Tidaknya itu, Liun juga menyuruhnya untuk mengatakan kepada sang raja bahwa dalang di balik pembunuhannya itu adalah Fan Xian. Namun di sini Fan Xian bersikap tenang.
Lalu tak lama kemudian datang lagi seseorang dari kerajaan Bai bernama Mohan, salah satu penyair dan master puisi yang kedatangannya mewakili kerajaan Bai. Sedangkan di luar, Kasim Ho seorang diri menjaga pesta tersebut. Yang pada akhirnya pesta pun diadakan dan semua tamu undangan diberikan makanan. Fan Xian tanpa peduli langsung memakan dan minum arak sesuka hatinya. Setelah itu Fan Xian pun bertanya kenapa sang raja memanggil. Di sana raja hanya ingin memberitahukan kepada Yunzi bahwa yang membunuh Jusu dan membunuh kedua pendekar wanita kemarin adalah Fan Xian. Meskipun terlihat lemah, Fan Xian adalah pendekar bela diri yang tidak pernah kalah saat bertarung di ibu kota. Di sini Yunzi pun menjawab ia yang sudah tahu. Alasan ia datang ke pesta ini hanya untuk melihat wajah Fan Xian secara langsung. Setelah itu Liun pun bertanya apa yang dibawa oleh Mohan saat ini. Karena melihat Mohan membawa sebuah gulungan kertas, Mohan lalu mengatakan ia adalah seorang master puisi dari kerajaan Bai. Dan setelah membaca puisi yang dibuat oleh Fan Xian, ia pun menyadari puisi itu bukan milik Fan Xian ataupun bukan Fan Xian yang menciptakannya. Sontak semua orang terkejut karena sebelumnya berpikir puisi yang indah itu adalah hasil buatan dari Fan Xian. Di sana Fan Xian tidak peduli dan terus saja makan dan minum. Setelah itu Mohan pun meneruskan pembicaraannya. Puisi yang dibuat oleh Fan Xian mirip sekali puisi yang dibuat oleh gurunya. Untuk membuktikan itu ia pun menunjukkan sebuah gulungan kertas milik gurunya sebelum meninggal. Semua orang termasuk sang raja pun melihatnya. Dan memang benar puisi milik Fan Xian sangatlah mirip dengan puisi milik gurunya Mohan. Sehingga terjadilah perdebatan memanas di sana dan Mohan menuduh Fan Xian mencuri dan mengakui puisi itu miliknya. Sesuai hukum yang berlaku seharusnya Fan Xian dijatuhi hukuman karena mendapatkan pasal mencuri, menjiplak dan mengakui hasil karya orang lain dan dipergunakan olehnya untuk kepentingan sendiri supaya terkenal. Dengan mabuk, Fan Xian akhirnya buka suara. Di sini ia mengaku bahwa puisi yang ia buat memang bukan miliknya. Namun tidak bisa juga dikatakan puisi itu bukan miliknya. Mohan yang bingung dengan perkataannya lalu bertanya apa maksudnya. Di sini Fan Xian menjelaskan puisi yang ia buat yang kini terkenal di ibu kota merupakan hasil karya dirinya bersama gurunya di saat dulu. Lalu Fan Xian balik bertanya kepada Mohan ada berapa baris puisi tersebut dan Mohan menjawab terdapat 7 baris yang dibuat oleh gurunya. Seketika Fan Xian yang tertawa dan menuduh Mohan telah berbohong dengan mencoba memfitnah dirinya agar menjatuhkan ia di pesta tersebut. Lalu semua orang bertanya sebenarnya ada berapa baris puisi itu. Fan Xian lalu menjawab ia harus mabuk terlebih dulu agar bisa mengingatnya. Ia pun meminum arak 1 kendi hingga membuatnya benar-benar menjadi mabuk. Lalu ia pun meminta Kasim untuk menyiapkan kertas dan kuas untuk menulis setiap puisi yang ia sebutkan. Dengan keadaan mabuk berat ia pun membacakan puisi yang ia buat dengan gurunya, yang dimana ia hafal di luar kepala. Tidak hanya 1 kertas tetapi puluhan kertas digunakan. Sampai-sampai semua Kasim turun tangan untuk menulis puisi yang ia ucapkan, sehingga membuat semua orang takjub akan kehebatannya tersebut. Setelah membaca puisi itu, ia pun menghampiri Mohan dengan mengatakan bahwa puisi yang ia buat bersama gurunya kalau ditulis di dalam kertas membutuhkan ribuan kertas untuk bisa menyalitnya. Dan saat ini ia belum sepenuhnya membacakan puisi tersebut, yang pada akhirnya Fan Xian tepar karena mabuk. Sedangkan Mohan yang ketahuan telah berbohong tiba-tiba muntah darah dan pingsan di tempat. Diperlihatkannya para Kasim segera memanggil tabib, sedangkan sang raja meninggalkan singgasananya dengan tersenyum. Singkatnya Fan Xian lalu diantar pulang. Sesaat ia dalam keadaan masih mabuk mengingat misinya dan meminta uang untuk memanggil tukang ahli kunci. Sedangkan Kasim yang mengantarnya tadi menemui ayahnya Fan Xian dengan mengatakan karena peristiwa itu kini Fan Xian dinobatkan oleh orang-orang sebagai dewa puisi tiada tanding dan sang ayah pun menjadi senang mendengarnya.
诗仙下凡了。 Sedangkan Fan Xian sendiri segera meminum obat untuk meredakan rasa mabuknya karena saatnya sudah tiba untuk memasuki kamar Ibu Suri. Namun ia bersama Paman Wushu telah bersiap dan saat ini Paman Wushu menggunakan pakaian seperti Yunzi, seorang pendekar yang datang membawa pedang di pesta sebelumnya agar apabila ketahuan orang-orang yang melihatnya menyangka ia adalah Yunzi dari Kerajaan Bai. Misi pun mulai dijalankan dan Paman Wushu sengaja menampakkan diri di hadapan Kasim Ho untuk mengalihkan perhatian dan mereka pun pada akhirnya bertarung. Sedangkan Xiaoyi selalu bersiap siaga di atas atap untuk menjaga istana. Fan Xian yang menyadari Xiaoyi memiliki pendengaran yang sangatlah tajam, lalu mencoba menyamakan setiap hentakan kaki dengan pasukan yang sedang berpatroli agar tidak terdengar oleh Xiaoyi. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar pun menyiapkan dupa yang seketika pelayan yang mencium asap itu langsung pingsan. Begitu juga dengan Ibu Suri. Setelah berhasil mencuri kunci tersebut, ia pun segera keluar dan menemui Wang dan tukang ahli kunci di sana sesaat mengatakan kunci itu tidak pernah ia lihat sebelumnya dan seperti bukan berasal dari era zaman pada saat ini. Fan Xian tidak peduli dan memaksanya untuk secepat mungkin menduplikasinya. Setelah selesai, Fan Xian hendak kembali untuk mengembalikan kunci palsu yang dibuat ke kamar Ibu Suri. Namun sesaat ia melihat pelayan membawa seseorang misterius dan dibawa masuk ke dalam kamarnya Liun, yang ternyata orang tersebut adalah Mohan. Dan dari sinilah kita tahu bahwa Liun sudah bekerja sama sebelumnya untuk menyingkirkan Fan Xian karena Mohan sudah ketahuan berbohong saat berada di pesta tadi. Kini ia yang dikelar master puisi sudah dicap jelek oleh semua orang. Sebuah fakta terungkap ternyata yang membuat Yan Hai anaknya Tuan Yan disandra oleh Kerajaan Bai itu merupakan ulah dari Liun. Tidak hanya itu, master bela diri terkuat yaitu Xiao En yang dipenjara di lembaga penyelidik merupakan adiknya Mohan, dan itulah alasan mereka ini bekerja sama. Singkatnya esok hari pun tiba. Chen Ping pun bertanya siapa yang mengundang Mohan untuk datang sebagai perwakilan di pesta antar kerajaan tadi malam. Karena tidak ada satupun yang mengundangnya, Liun pada akhirnya mengaku Mohan yang berasal dari Kerajaan Bai itu memang ia yang undang karena Mohan ahli sastra dan puisi. Dan yang membantunya mengundang Mohan adalah ayahnya Bao Kun yang merupakan menteri acara, sehingga ayahnya Bao Kun pun ditangkap. Di sana sang raja mengatakan Yan Hai memang diutus untuk pergi ke Kerajaan Bai sebagai mata-mata. Namun yang tahu akan hal tersebut hanya ia beserta Chen Ping saja. Dan apabila identitas Yan Hai sudah terbongkar maka seseorang sudah membocorkannya. Sehingga di sini Chen Ping menuduh Liun yang telah membocorkan rahasia tersebut dan bekerja sama dengan Kerajaan Bai. Namun Liun mengelak tuduhan itu dan bersumpah tidak akan pernah berkhianat kepada Kerajaan Qing. Di sisi lain, Wang lalu menemui Fan Xian atas perintah dari Chen Ping dan ia pun memberikan informasi kalau Liun menuduhnya sebagai orang yang membocorkan identitas Yan Hai di Kerajaan Bai karena Fan Xian pernah bertemu dengannya. Tak lama kemudian, Bao Kun menemui Fan Xian. Ia pun sujud memohon agar Fan Xian membantunya membebaskan ayahnya yang kini ditangkap akibat bekerja sama dengan Liun. Namun sayang tidak bisa membantu karena itu adalah keputusan dari sang raja. Kemudian di saat Fan Xian bertemu dengan Chen Ping, ia pun bertanya apa yang harus ia lakukan saat ini karena Liun telah memfitnah dirinya. Chen Ping meminta ia untuk tenang saja karena masalah ini akan ia selesaikan sendiri. Kepergian Yan Hai ke Kerajaan Bai sebagai mata-mata hanya sang raja dan lembaga penyelidik saja yang tahu. Sehingga apabila Liun mengetahuinya, berarti di lembaga penyelidik terdapat pengkhianat yang bekerja sama dengan Liun untuk membocorkan informasi tersebut.
Sementara itu Tuan Yan menemui Tuan Mo. Di sana ia berkata sudah banyak orang-orang dari lembaga penyelidik yang sudah mencurigai dirinya sebagai pengkhianat yang hendak membunuh Chen Ping. Saat ini Tuan Yan pun ingin meminjam 3 pasukan milik Tuan Mo yang hendak dibawa untuk menemaninya pergi dalam bertemu dengan seseorang yang merupakan saksi mata bahwa Liun yang menyebabkan Yan Hai anaknya disandra oleh kerajaan Bai. Singkatnya Tuan Yan beserta 3 pasukan tadi bertemu dengan saksi mata tersebut. Lalu di saat hendak dihampiri, tiba-tiba ketiga pasukan itu segera membunuh saksi mata itu dan menyerang balik Tuan Yan. Tak lama kemudian, datang beberapa pasukan ke sana yang ternyata itu ulah dari Tuan Mo. Dari sinilah fakta mulai terungkap dan alasan Tuan Mo membunuh saksi mata tersebut karena ia yang tidak ingin Tuan Yan lebih jauh menyelidiki masalah ini. Karena pengkhianat yang membocorkan rahasia apapun di lembaga penyelidik kepada Liun adalah dirinya. Ia pun sengaja memberitahukan hal itu karena Tuan Yan yang tidak bisa berbuat apapun dan akan segera ia bunuh. Lalu tak lama kemudian Chen Ping bersama Fan Xian pun datang ke sana. Hal itu membuat Tuan Mo sangat terkejut karena kedoknya akhirnya ketahuan. Lalu pasukan di sana pun langsung dibunuh oleh pasukan hitam hingga menyisakan Tuan Mo sendirian. Di sini Chen Ping tidak menyangka kalau Tuan Mo merupakan pengkhianat lembaga penyelidik. Ternyata sejak awal semuanya ini sudah direncanakan oleh Chen Ping, bahkan jauh sebelum Fan Xian bergabung ke dalam lembaga penyelidik ini. Di sini Tuan Yan ditugaskan berpura-pura mengumpulkan pasukan lembaga penyelidik yang akan memberontak dan membunuh Chen Ping. Padahal itu memang perintah dari Chen Ping sendiri untuk melihat respon Tuan Mo mengenai Tuan Yan melakukan pemberontakan tersebut, yang pada akhirnya Tuan Mo tidak bisa berbuat apapun dan ia mengakui sudah bekerja sama untuk Liun dan memberikan informasi dari lembaga penyelidik kepadanya. Tidak hanya itu, Liun memang orang yang menyebabkan identitas Yan Hai diketahui dan ditangkap oleh kerajaan Bai. Lalu sesaat ia pun hendak bunuh diri, namun tiba-tiba Kasim Ho datang ke sana untuk menghentikannya. Saat ini Kasim Ho sudah mengetahui kebenaran tersebut dan ingin membawanya untuk menghadap kepada sang raja. Sesaat Chen Ping pun menghentikannya karena apabila Tuan Mo dibawa ke sang raja maka sama saja citra nama baik lembaga penyelidik akan tercoreng. Namun semuanya diserahkan kepada Tuan Mo dan harus memilih apakah dibawa kepada sang raja atau bunuh diri, dan siapa sangka Tuan Mo justru memilih untuk bunuh diri. Setelah itu Kasim Ho pun pamit dan hendak menemui sang raja untuk menceritakan semua kebenaran ini. Di malam harinya, Liun pun memiliki firasat buruk mengenai dirinya sendiri. Dengan waktu bersamaan, Kasim Ho menceritakan semua kebenaran tersebut kepada sang raja. Mendengarkan hal itu, sang raja menyuruhnya untuk memanggil Liun. Dan baru saja hendak keluar, Kasim Ho melihat Liun sudah sujud di depan pintu. Tak lama kemudian, Li Zong sangat terburu-buru ingin menghadap kepada sang raja. Ia takut apabila kejahatan Liun terbongkar maka dirinya juga ikut terlibat. Dengan waktu bersamaan, Fan Xian sedang dinasihati oleh ayahnya yang mengatakan apabila Fan Xian dendam kepada Liun itu tidak jadi masalah. Namun saat ini Liun adalah ibunya Lin, wanita yang hendak Fan Xian nikahi. Apabila Liun sampai diusir dari istana, maka hal tersebut akan membuat Lin sangatlah bersedih. Ayahnya pun meminta Fan Xian untuk menghadap kepada sang raja dan memohon ampunan untuk Liun agar dimaafkan atas perbuatannya itu. Di sini Fan Xian hanya memiliki dua pilihan, apakah memaafkan Liun atau tetap balas dendam. Sedangkan Li Zong meminta ayahnya untuk memaafkan perbuatan Liun dan diberikan satu kali kesempatan. Sang raja menjawab yang berhak memohon bukan dirinya, melainkan seseorang yang ia yakini sebentar lagi akan segera datang. Dan benar saja Fan Xian lalu datang ke sana. Di sana ia pun menjelaskan kedatangannya yang saat ini ingin mengatakan sesuatu hal kepada sang raja. Dan sang raja bertanya apakah Fan Xian ingin memaafkan Liun, yang pada akhirnya siapa sangka
sangka Fan Xian justru mengatakan yang sebaliknya. Dengan tegas ia pun menjawab kalau ia ingin Liun dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan di kerajaan ini. Mendengar hal itu, sang raja memerintahkan Liun akan disuruh pulang. Namun bukan pulang ke rumahnya, melainkan pulang ke kampung halamannya, yaitu diusir dari kerajaan dan tidak boleh kembali lagi. Di saat ia hendak pergi, tiba-tiba sang raja memanah dari belakang dan tepat mengenai baju zirah. Liun segera menoleh ke belakang, dan apabila tidak ada baju zirah tersebut, maka anak panah itu akan menembus mengenai tubuhnya tersebut. Singkatnya, Lin pun menemui ibunya itu, dan kedatangannya saat ini hanya ingin bertanya 3 hal. Yang pertama, apakah benar ibunya yang ingin membunuh Fan Xian? Dan kedua, apakah ibunya itu yang menyebabkan identitas Yan Hai sebagai mata-mata utusan dari kerajaan Qing pada akhirnya terbongkar sehingga ditangkap oleh kerajaan Bai? Dan yang terakhir, apakah ibunya ini mengkhianati kerajaan Qing? Ketiga pertanyaan itu dibenarkan oleh ibunya. Sontak Lin sangatlah terkejut dan bertanya mengapa melakukan semuanya ini dan mengapa ibunya sangat ingin membunuh Fan Xian. Di sini ibunya berterus terang ia tidak ingin bisnis milik ibunya Fan Xian itu sampai jatuh ke tangan Fan Xian. Lalu ibunya meminta ia memilih antara Fan Xian dengan dirinya, dan Lin menjawab ia memilih Fan Xian sebab ibunya tidak pernah sekalipun memberikan perhatian kepada dirinya. Bahkan di saat ia sakit, ibunya juga tidak pernah menjenguk sama sekali. Di sini Liun mengatakan apa yang ia lakukan selama ini hanya untuk mempertahankan jabatan dan tahtanya saja. Ia tidak peduli sama sekali kepada Lin, yang seketika perkataan ibunya itu membuat Lin sakit hati dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Liun meninggalkan ibu kota dan hendak kembali ke kampung halamannya. Li Zong di sana telah menunggu untuk memberikan salam perpisahan. Tak lama kemudian, Fan Xian pun datang ke sana dan dia juga ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Liun. Setelah bertemu, Fan Xian mengatakan ia sangat senang hari ini karena Liun berhasil ia buat keluar dari kerajaan. Lalu sesaat Liun menjawab bahwa ia sudah meninggalkan hadiah untuknya dan ia pun segera pergi dari sana. Di sini Huang merasa heran hadiah apa yang ditinggalkan Liun untuk Fan Xian, dan Fan Xian menjawab ia tidak peduli akan hal itu. Yang terpenting Liun sudah berhasil ia buat keluar dari kerajaan. Singkatnya, Fan Xian dipanggil ke istana. Kasim lalu membawanya masuk ke dalam, dan terlihat Li Zong beserta Li Cheng sudah berada di sana. Lalu pelayan memberikan makanan beserta arak di atas meja, yang membuat mereka bertiga semakin bingung kenapa sang raja memanggil saat ini. Lalu sang raja pun datang ke sana dengan meminta mereka bertiga bersantai karena pertemuan ini hanya sekedar makan-makan biasa untuk berkumpul keluarga. Fan Xian yang sadar bahwa ia bukan salah satu keluarga kerajaan lalu ingin pamit, namun sang raja melarangnya pergi. Sang raja mengatakan jika Li Zong memiliki sikap yang sopan santun namun sedikit bodoh, sedangkan Li Cheng tidak memiliki tata krama namun sedikit pintar. Maka dari itu sang raja bertanya di antara mereka berdua siapa yang dipilih oleh Fan Xian. Tentu saja Fan Xian tidak bisa menjawab dan balik marah kepada sang raja karena mencoba untuk menjebaknya. Kemudian sang raja mengatakan serius alasan ia memanggil Fan Xian karena ia yang mau Fan Xian menjadi pemimpin pasukan yang hendak mengantar Xiao En yang merupakan master bela diri yang dipenjara untuk pulang ke kerajaan ini. Tugas itu merupakan misi pertukaran supaya Yan Hai bisa dibebaskan, yang pada awalnya Fan Xian menolak karena apabila orang lain bisa kenapa harus dirinya. Raja mengatakan apabila ia menolak maka pernikahannya dengan Lin akan ia batalkan. Mendengar hal tersebut seketika Fan Xian langsung menerima tugas itu dan siap menjalankan perintahnya. Setelah acara makan-makan selesai dan semua orang telah bubar, Fan Xian menyadari ada sesuatu hal yang sedang direncanakan oleh sang raja kepada dirinya. Sementara itu Xiaoyi sudah menunggu Liun di tengah jalan.
Tak lama kemudian datang seorang pria dan memberikan informasi bahwa Fan Xian yang akan memimpin pasukan untuk mengantar Xiao En pulang. Mendengar hal itu, Liun sesaat meminta Xiao Yi untuk pergi ke perbatasan antara kerajaan Qing dan kerajaan Bai karena sebentar lagi Fan Xian akan melewati jalan tersebut. Sementara itu, Chen Feng meminta Fan Xian untuk berhati-hati karena tugas yang ia jalankan memiliki resiko tanggung jawab yang sangatlah besar. Dan satu hal lagi, Fan Xian harus mengingat nama seseorang yang berasal dari kerajaan Bai. Salah satunya adalah Zong yang merupakan jenderal kerajaan Bai. Setelah itu Fan Xian pun pergi ke aula. Semua murid senior dari divisi ketiga telah menyiapkan alat untuk melindungi tubuhnya yang diberikan kepada dirinya. Kemudian di saat ia hendak pulang, Fan Xian mencoba salah satu senjata yang telah diberikan kepada dirinya. Namun sesaat ada keributan di luar, tiba-tiba salah satu warga terkena serangan. Fan Xian yang segera mencari siapa pelakunya dan mencoba menyerang menggunakan alat tersebut. Yang ternyata itulah dari Tuan Fei, gurunya sendiri. Di sini Fan Xian menjadi sangatlah senang karena bisa bertemu lagi dengannya. Singkatnya, mereka diajak Tuan Fei untuk datang ke penginapannya agar mereka bisa mengobrol sebentar. Sesaat ia bertanya apakah benar Fan Xian yang dipinta untuk mengantar Xiao En pulang ke kerajaan Bai, dan hal itu dibenarkan oleh Fan Xian. Yang seketika Tuan Fei menjadi marah dan tidak setuju karena Xiao En adalah master bela diri yang sangatlah berbahaya. Ditambah lagi tugas yang ia jalankan itu memiliki resiko yang sangatlah tinggi karena menjalankan tugas itu sama saja dengan Fan Xian turun berperang. Tak lama kemudian, ia pun keluar dan bertemu dengan Chen Feng, dan di sana mereka berdebat satu sama lain. Di sini Tuan Fei tidak setuju apabila Fan Xian pergi, dan bahkan Chen Feng pun menjawab kalau ia juga tidak setuju. Namun semuanya ini perintah dari sang raja. Ia curiga sang raja sedang merencanakan sesuatu hal, sehingga satu-satunya cara yang Chen Feng akan mengirim pasukan hitam untuk menjaga keselamatan Fan Xian dari kejauhan. Singkatnya, beberapa hari kemudian, sebelum pergi Fan Xian mengajak Lin jalan-jalan. Namun di sana ia berjanji akan pulang dengan selamat dan mereka akan segera menikah. Kemudian Fan Xian hendak berangkat. Sesaat Tuan Fei memberikan ia sebotol racun yang dapat membius seseorang, bahkan seseorang master bela diri sekalipun. Lalu terlihat Sili dibawa dan dimasukkan ke dalam kereta kuda, dan Fan Xian bertanya kenapa Sili dikeluarkan. Chen Ping menjawab bertukaran saat ini kerajaan Bai meminta Xiao En beserta Sili untuk dipulangkan dengan selamat karena Sili juga berasal dari kerajaan Bai. Hingga pada akhirnya kita pun diperlihatkan sosok pendekar yang ditakuti oleh banyak orang, yaitu Xiao En. Di sana Xiao En merasa senang karena ia akhirnya bisa menghirup udara bebas dan melihat matahari. Lalu ia pun mengejek Chen Ping yang kini kakinya menjadi cacat karena dirinya. Dan di sini Chen Ping membalasnya dengan mengatakan meskipun ia cacat, selama ini ia bisa jalan-jalan dan melakukan apapun yang ia mau. Yang seketika Xiao En menjadi marah dan hendak menyerangnya. Namun sayang ia tidak bisa karena kaki dan tangannya yang terikat. Sebelum pergi, Tuan Yan menghampiri Fan Xian dan ia berharap Fan Xian berhasil menjalankan tugasnya. Lalu Tuan Fei mengantar kepergiannya sambil mengatakan Fan Xian harus berhati-hati terhadap nama-nama yang ia sebutkan. Yang pertama jenderal kerajaan Bai, yaitu Zong. Yang kedua bernama Master Kuhe yang tidak menginginkan Xiao En untuk pulang ke kerajaan Bai. Pastinya Master Kuhe akan berusaha untuk membunuh Xiao En di perjalanannya. Master Kuhe yang tidak pernah sendirian, ia selalu bersama dengan muridnya, seorang wanita yang bernama Haitan. Ia merupakan master bela diri tingkatan ke-9 yang sangat berbakat, sampai-sampai digelar oleh semua orang di kerajaan Bai sebagai wanita suci. Dan yang terakhir adalah seorang yang bernama Sang, yang juga merupakan seorang jenderal. Tidak seperti Zong yang ingin membunuh Xiao En, Sang justru ingin menyelamatkan Xiao En agar bisa pulang ke kerajaan Bai. Tak lama kemudian, Fan Ruo bersama Fan Lao juga hendak mengantar kepergiannya. Sang ayah mengatakan ia telah membawa pasukan yang akan menemani Fan Xian, dan pasukan tersebut akan mematuhi segala perintahnya. Pemimpin pasukan itu bernama Gauda.
Singkatnya, di tengah perjalanan, Fan Xian menghentikan rombongan sebentar. Ternyata ia menemui Paman Wuzu yang memberikan informasi kalau rumah mendiang ibunya itu telah dijaga ketat oleh pasukan kerajaan. Ia pun berhasil masuk ke dalam dan mengecek kolam yang dikatakan berisikan mekanisme. Paman Wuzu telah mengeceknya dan untuk mengaktifkan mekanisme tersebut, mereka harus menginjak sebuah batu yang berbentuk seperti kunci. Di sini Fan Xian mengatakan setelah ia selesai menjalankan tugasnya saat ini, mereka akan pergi ke rumah mendiang ibunya. Supaya tugasnya cepat selesai, Paman Wuzu akan menghadapi Master Kue karena ia tahu Master Kue akan membunuh Xiao En, yang tentu saja tugas Fan Xian akan menjadi gagal. Sebelum itu terjadi, maka ia akan menghentikannya terlebih dahulu. Singkatnya, Paman Wuzu berada di sebuah tempat yang seperti menunggu kedatangan seseorang. Terdapat seorang wanita yang sedang berjalan sendirian dan sedang mengawasi Paman Wuzu di sana. Ternyata ia menemui Master Kue dan tidak akan membiarkan Master Kue membunuh Xiao En. Di sini Master Kue menjawab jika Xiao En pantas untuk mati. Lalu wanita tadi tiba-tiba menyerang sehingga pertarungan pun tak dapat terelakkan. Wanita ini bernama Haitan, muridnya Master Kue yang dijuluki wanita suci. Setelah selesai bertarung, Haitan berteriak kepada gurunya kalau ia tidak mampu melawan Paman Wuzu dan menyerahkannya kepada gurunya. Master Kue meminta Haitan untuk membunuh Xiao En dan jangan sampai pulang ke kerajaan Bai. Haitan! Wah. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Si Otong, undur diri dan salam Sundaners. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya Si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Pengelana untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Fan Xian yang beristirahat di sebuah penginapan. Lalu secara diam-diam Xiao En sedang mengasah sebuah bambu kecil menggunakan rantai yang mengikat tangannya tersebut. Setelah itu Fan Xian masuk ke dalam dan ia hendak mengobati racun di tubuh Xiao En dengan menusuk jarum ke tangannya. Setelah melakukan hal itu, Xiao En sesaat mulai lemas dan Fan Xian lalu mengambil bambu yang telah diasah oleh Xiao En. Dengan melihat hal itu, Fan Xian mengingatkannya supaya jangan bertindak macam-macam. Lalu setelah itu Xiao En mencoba menggunakan tenaga dalamnya yang secara perlahan sudah mulai sembuh. Ia pun mencoba menggunakan tenaga dalamnya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya tersebut. Keesokan harinya perjalanan kembali dilakukan dan Fan Xian memasuki kereta kuda Sili. Dengan melihat Fan Xian yang begitu kelelahan, Sili berinisiatif untuk memijit kepalanya. Sambil memijit, ia mengatakan semenjak Fan Xian menjaga hidupnya dan menyelamatkannya kemarin, ia tidak tahu perasaannya saat ini tiba-tiba seperti menyukainya. Sambil menghela nafas, Fan Xian meminta Sili untuk berhenti memijit. Ternyata ia sudah tahu Sili mengatakan seperti itu hanya untuk membuatnya senang karena ia tahu di tangan kirinya terdapat jarum dan seketika Fan Xian langsung memegang tangannya dengan sangat kuat.
Di sini Yatau Sili membawa jarum itu untuk berjaga diri karena takut Fan Xian akan melukainya. Namun di sini Fan Xian mengatakan apabila ia ingin melukainya, mungkin sudah jauh-jauh hari ia akan melakukan hal tersebut. Dengan Sili memegang jarum itu, sama saja Sili tidak mempercayainya. Yang seharusnya Sili berterima kasih karena akan dipulangkan. Jarum itu pun diambil dan lalu dibuang dengan meminta Sili untuk percaya kepadanya bahwa ia akan melindungi nyawanya sampai selamat hingga pulang ke kerajaan Bai. Sambil memegang tangannya, Fan Xian mengatakan ia tahu perasaan Sili saat ini, wanita lemah yang diperdaya untuk melakukan tindakan kejahatan. Ia pun menyadari itu dengan menyuruhnya menangis saja supaya bisa meluapkan kekesalannya tersebut. Setelah lebih tenang, Sili mengatakan jujur, sebenarnya ia bukan berasal dari kerajaan Bai, melainkan dari kerajaan Qing sama seperti Fan Xian. Di saat dulu perang terjadi antara dua kerajaan, keluarganya dibantai oleh kerajaan Bai hingga menyisakan adiknya dan lalu disandra oleh kerajaan Bai. Maka dari itu ia pun dipekerjakan sebagai mata-mata dan mengawasi setiap pergerakan kerajaan Qing. Dan apabila menolak, maka adiknya akan dibunuh. Mendengar hal tersebut, Fan Xian yang berjanji akan menyelamatkan adiknya itu supaya mereka bisa kembali ke kerajaan Qing bersama-sama. Saat di malam harinya, Fan Xian mengobrol dengan Xiao En. Di sana Xiao En mengaku kehebatan Fan Xian. Meskipun belum bertarung dengannya, namun ia bisa merasakan tenaga dalam miliknya. Dengan waktu bersamaan, Tuan Fei bertanya kepada Chen Ping, kenapa tidak menghilangkan bela diri Xiao En sebelum diantar pulang. Ia takut akan terjadi sesuatu hal kepada Fan Xian karena mereka tidak bisa menganggap remeh Xiao En. Namun Chen Ping tidak mau menjawab dan mengusirnya dari sana. Kembali ke mereka, Xiao En memperingati Fan Xian untuk jangan percaya kepada Chen Ping. Apabila Fan Xian masih nekat, maka Fan Xian akan menyesal suatu saat nanti. Lalu terlihat Chen Ping dihampiri oleh pemimpin pasukan hitam. Ternyata Chen Ping berbohong yang sebelumnya mengatakan akan mengirim pasukan hitam untuk melindungi Fan Xian, yang ternyata pasukan hitam miliknya sudah ia tarik kembali dan kini Fan Xian tidak ada pelindung. Pemimpin pasukan hitam bertanya apabila di sisi Fan Xian tidak ada pelindung, sama saja mereka mendorongnya ke dalam jurang kematian. Ia pun bertanya apa yang sedang direncanakan oleh Chen Ping, dan di sini Chen Ping tidak mengatakan apapun dengan memintanya untuk melihat saja apa yang akan terjadi nanti. Lalu kita pun diperlihatkan seseorang yaitu Sang. Ia pun membawa pasukannya dan mulai bergerak untuk menjemput Xiao En. Keesokan harinya Fan Xian memanggil Gauda yang merupakan pasukan milik ayahnya yang menemaninya saat ini. Fan Xian meminta Gauda untuk membantunya melakukan sesuatu hal, yaitu membawa Xiao En kabur dari sini. Ternyata ia melakukan itu karena Fan Xian teringat perkataan Paman Wuzu kalau Xiao En memiliki hubungan dengan ibunya. Dengan bertanya kepada Xiao En, ia berharap bisa mengetahui sebuah informasi terkait ibunya. Fan Xian di sana berkata, alasan ia ingin membawa kabur Xiao En karena seseorang yang bernama Sang adalah anak angkatnya yang kini pasti akan menyelamatkan ayahnya tersebut. Dan Fan Xian mau Gauda menyamar menjadi Sang, anak angkatnya Xiao En, dan membawa Xiao En pergi dari sini. Lalu terlihat anak buah Fan Xian menyamar menjadi pasukan milik Sang, anaknya Xiao En, dan datang ke sana untuk menyelamatkan Xiao En. Lalu mereka pun hendak kabur. Fan Xian yang melihat itu pun berusaha untuk menghalanginya. Itu ternyata rencana yang sengaja dibuat oleh Fan Xian. Setelah melihat Xiao En pergi, Fan Xian pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Sedangkan Xiao En yang berhasil kabur tiba-tiba terjatuh akibat terkena jebakan yang dipersiapkan oleh Huang. Lalu tak lama kemudian Fan Xian datang ke sana untuk menyerang. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Di sini siapa sangka Fan Xian berhasil melumpuhkannya meskipun ia juga terluka parah.
Melihat hal itu, Xiao En menyadari apa yang dilakukan oleh Fan Xian saat ini untuk menghindari. Dengan waktu bersamaan, Bao Kun selama ini mengikuti Fan Xian dan berencana untuk membunuhnya. Ia pun melihat pasukan yang mencari keberadaan Xiao En, yang dimana pasukan itu milik Sang. Di sini Xiao En lalu bertanya apakah Fan Xian berasal dari kota Danzhou. Fan Xian pun membenarkan hal tersebut dan ia besar di kota Danzhou bersama neneknya. Xiao En menjawab ia tahu tempat tersebut dan pantas saja seperti tidak asing melihatnya. Perkataannya itu pun membuat Fan Xian bertanya-tanya maksud dari omongannya itu. Namun secara tiba-tiba Haitan mendatangi mereka. Melihat wanita di sana, Fan Xian lalu bertanya siapa dirinya. Haitan mengaku ia merupakan murid dari Master Kue yang bertugas untuk membunuh Xiao En. Mendengar hal itu, Fan Xian tiba-tiba menyerangnya karena apabila Xiao En terbunuh, maka nyawa Yan Hai dalam bahaya dan pertukaran bisa batal. Lalu sesaat Fan Xian menghentikan pertarungan itu karena kelelahan. Ia pun mengakui kehebatan dari Haitan, salah seorang pendekar bela diri tingkatan ke-9. Namun tiba-tiba seseorang menyerang menggunakan anak panah yang langsung dipatahkan oleh Haitan. Mereka pun dengan segera bersembunyi. Yang ternyata orang tersebut adalah Xiaoyi yang berusaha membunuh Fan Xian bersama Xiao En. Lalu sang anak angkatnya Xiao En datang ke sana bersama pasukannya yang berniat menyelamatkan ayah angkatnya tersebut, sehingga Fan Xian bertarung melawannya. Karena kelelahan, Fan Xian pun sedikit kewalahan untuk melawannya. Dalam pertarungan itu, Fan Xian hampir saja kalah. Ia pun mempersiapkan sebuah racun untuk menyerang. Namun seketika dihentikan oleh Xiao En yang menyadari hal tersebut, sehingga kini Fan Xian balik disandra oleh Xiao En. Diperlihatkannya Sang, lalu hendak membawanya kembali ke rumah. Namun sesaat Xiaoyi datang kembali membawa pasukannya untuk membunuh Fan Xian beserta Xiao En. Peperangan pun kembali terjadi. Sesaat anak buah Bao Kun memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Fan Xian dan Xiao En. Bahkan Bao Kun juga hendak dibunuh, namun dengan cepat diselamatkan oleh Fan Xian. Tak lama kemudian Haitan melompat dari atas bukit dan berhasil menyerang Xiaoyi hingga terluka parah. Setelah itu Sang yang terluka parah akibat terkena anak panah dipinta oleh Fan Xian untuk pergi menyembuhkan lukanya dulu. Masalah Xiao En, ayah angkatnya itu, ia berjanji pasti akan mengantarnya dengan selamat ke kerajaan Bai. Dan saat ini Fan Xian harus berhadapan dengan Haitan yang masih berusaha membunuh Xiao En. Mereka pun bertarung di sana. Sesaat Fan Xian melempar sebuah racun. Ia pun mengaku racun yang dilempar barusan merupakan obat perangsang. Dan seketika wajah Haitan langsung memerah dan bergairah. Merasa ada yang tidak beres, ia pun segera pergi dan melompat ke sungai tersebut. Singkatnya, Fan Xian menemui Bao Kun dan bertanya kenapa mengikutinya. Bao Kun menjawab ia ingin membunuhnya atas tuduhan yang menyebabkan ayahnya dipenjara. Fan Xian menjawab itu bukan ulahnya, namun ia bisa membuat ayahnya bebas dari penjara. Namun dengan satu syarat, Bao Kun harus melakukan sebuah tugas, yaitu membantu menyelamatkan Yan Hai. Mendengar hal tersebut, Bao Kun lalu setuju asalkan Fan Xian menepati janjinya. Setelah itu Sili tertawa melihat Fan Xian membawa obat perangsang. Namun tiba-tiba Xiaoyi kembali berusaha membunuh Fan Xian. Sili yang menyadari hal itu pun segera melindunginya.
Dan di sini Sili pun segera diobati sebelum nyawanya dalam bahaya. Singkatnya, Haitan yang sudah basah kuyup kembali mendatanginya untuk meminta pertanggungjawaban. Fan Xian lalu mengajaknya pergi. Setelah berada di tepi sungai, ia pun menjelaskan obat yang ia lempar tadi bukanlah obat perangsang nafsu, melainkan perangsang untuk menaikkan tenaga dalam seseorang. Namun efeknya memang terlihat seperti obat perangsang, dan mulai dari sinilah mereka semakin dekat satu sama lain. Sambil mengobrol, Fan Xian bertanya mengapa ingin membunuh Xiao En. Haitan pun menjawab ia hanya ditugaskan oleh gurunya untuk melakukan tersebut. Mendengar hal itu, Fan Xian meminta satu hal, biarkan ia mengantar Xiao En sampai ke perbatasan kerajaan Bai, karena tugasnya saat ini menukar Xiao En dengan seseorang yang bernama Yan Hai. Setelah hal itu selesai ia lakukan, maka terserah Haitan yang mau membunuh Xiao En atau tidak, itu bukan urusannya. Singkatnya, perjalanan mulai kembali dilakukan dan pada akhirnya telah tiba di perbatasan kerajaan Bai. Di sini Fan Xian mengatakan kalau mereka telah sampai dan itu adalah pertemuan terakhir. Ia pun meminta Sili untuk menjaga dirinya baik-baik. Fan Xian dan yang lainnya disambut oleh pengawal kerajaan yang bernama Zong. Tingkah dan sikapnya sedikit kocak yang membuat Fan Xian meragukannya yang merupakan pengawal kerajaan. Di sini Zong mengagumi puisi yang dibuatnya dan sudah tersebar sampai ke kerajaan mereka. Lalu Kasim wanita tua menjemput Sili untuk pulang. Melihatnya terluka, salah satu Kasim tua marah-marah kepada Fan Xian karena tidak bisa menjaga Sili dengan baik. Sedangkan Zong menjemput Xiao En. Ia pun mengaku adalah pengawal kerajaan. Xiao En menjawab ia tidak mengenal dirinya. Siapa sangka Zong tiba-tiba mematahkan sebelah kaki Xiao En dengan alasan agar tidak kabur lagi. Tidak hanya itu, ia juga menyeretnya dan dimasukkan ke dalam penjara besi yang sudah dipersiapkan. Melihat hal itu, Fan Xian menyadari perkataan gurunya yang saat itu Tuan Fei sempat mengatakan untuk berhati-hati dengan seseorang yang bernama Zong. Setelah itu nenek tua tadi kembali marah-marah melihat sikap Zong kepada Xiao En. Merasa kesal, Zong pun membawanya untuk mengobrol sebentar. Dan setelah itu Zong kembali sambil mengelap tangannya yang sedikit berlumuran darah. Fan Xian yang melihat itu semakin yakin Zong adalah orang yang harus ia waspadai. Dan terlihat nenek tua yang tadi telah tewas terbunuh. Keesokan paginya mereka pun telah tiba di pintu gerbang masuk kerajaan Bai. Di sana Sang ternyata sudah menunggu. Ia yang merupakan jenderal kerajaan Bai berencana menyelamatkan ayahnya karena ia tahu Zong ingin memenjarakan ayahnya saat ini. Sesaat ia melihat ayahnya terluka parah dan kakinya patah membuat Sang menjadi murka kepada Zong. Di sana Zong mengaku ia melakukan semuanya ini atas perintah dari ibu suri kerajaan mereka. Apabila Sang melawan, sama saja melanggar perintahnya tersebut. Melihat semua kejadian ini, Fan Xian menyadari kerajaan Bai terdapat masalah internal dan ia pun meminta Huang untuk berhati-hati. Saat masuk ke dalam, Fan Xian mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan oleh warga setempat yang melemparnya dengan barang-barang. Di sini Fan Xian justru mengambil semua barang-barang tersebut yang nanti bisa mereka gunakan untuk makan malam. Setelah itu ia pun tiba-tiba naik ke atas kereta kuda sambil mengibarkan bendera kerajaan King miliknya. Ia pun menantang semua pendekar untuk bertarung melawannya. Siapapun yang berhasil mengalahkannya, maka ia akan angkat kaki dari sana. Melihat sikap sombongnya itu membuat warga setempat semakin membencinya. Satu persatu pendekar mulai berdatangan untuk menyerang, namun dengan mudahnya dikalahkan oleh Fan Xian. Lalu terlihat seorang pendekar tingkatan ke-9 datang ke sana. Ia bernama He Dao dan segera menyerang. Zong lalu menghentikan pertarungan tersebut karena mereka telah hampir sampai di istana. Fan Xian yang mendengar hal itu segera menurunkan bendera kerajaan King yang ia bawa.
Lalu Huang bersama Gauda salut melihat Fan Xian bisa menandingi pendekar tingkatan ke-9 dan sesaat Fan Xian muntah darah karena ia juga terluka akibat pertarungan tadi. Singkatnya, setelah tiba di istana, Fan Xian menghadap ke Raja Kerajaan Bai sambil memberikan surat dari kerajaan King miliknya untuk pertukaran. Ternyata rajanya seorang wanita yang bernama Zandao. Ia adalah raja muda yang baru saja naik tahta. Bukannya mengurusi masalah politik dan pertukaran, ia justru membahas Fan Xian yang hebat dalam puisi dan digelar sebagai dewa puisi. Ibunya yang merupakan Ibu Suri dan tepat berada di belakangnya segera menegur Zandao agar sikapnya lebih berwibawa. Terlihat Ibu Suri keluar dari belakang. Di sini Zandao meminta izin kepada ibunya untuk membawa Fan Xian pergi sebentar karena ia ingin mengobrol. Ibu Suri mengizinkan dan meminta Haitan juga ikut bersamanya. Sesaat Fan Xian terkejut, ternyata itu adalah Haitan wanita yang bertarung sebelumnya, dan Haitan merupakan gurunya sang raja saat ini sekaligus kaki tangan milik sang raja. Saat berada di sebuah tempat, Zandao tidak henti-hentinya memuji Fan Xian mengenai reputasinya sebagai dewa puisi, dan ia ingin belajar banyak darinya. Sementara itu Zong menemui Ibu Suri. Ia adalah kaki tangannya Ibu Suri yang sangat setia. Saat ini ia ingin menyampaikan pesan supaya sang raja tidak terlalu dekat dengan Fan Xian. Ibu Suri memintanya untuk tetap tenang. Ia yakin anaknya masih bisa menjaga jarak kepada Fan Xian yang merupakan orang dari kerajaan musuh mereka. Kembali ke Fan Xian. Di sana Zandao atau sang raja ini mengajak Fan Xian untuk bekerja sama. Ia pun menjelaskan meskipun ia adalah seorang raja, namun semua pasukan dan seluruh menteri di kerajaan hanya mengikuti perintah Ibu Suri saja yang merupakan ibunya. Dan dia sadar posisinya sebagai raja hanyalah dijadikan boneka oleh ibunya. Dan di sini ia ingin Fan Xian menyingkirkan seseorang yang bernama Zong karena Zong adalah kaki tangan Ibu Suri yang berperan penting di kerajaan Bai ini. Zong selama ini hanya menerima perintah dari Ibu Suri saja. Di sini tentu saja Fan Xian menolak tawaran tersebut karena ia bukan berasal dari kerajaan mereka. Tugasnya saat ini hanya mengantar Xiao En dan membawa Yan Hai pergi dari sini. Selebihnya ia tidak ingin ikut campur. Ia pun lalu pergi dari sana. Namun sesaat Zandao mengatakan Fan Xian sebentar lagi pasti akan meminta bantuannya. Sesaat Haitan mengatakan Yan Hai orang yang ia cari itu berada di tangan Zong. Pastinya Zong tidak mau menyerahkannya, yang pada awalnya ia menganggap enteng masalah tersebut dan segera menemui Zong. Namun siapa sangka Zong tidak mau menyerahkan Yan Hai karena Yan Hai adalah mata-mata dan ia masih ingin menginterogasinya lebih dalam supaya Yan Hai mau buka mulut siapa saja mata-mata dari kerajaan King mereka yang berada di kerajaan Bai miliknya. Namun Fan Xian tidak peduli dan ingin membawanya pergi secepat mungkin karena itu adalah tugasnya. Zong pun menjawab apabila Fan Xian tidak sabar, silakan cari sendiri saja keberadaan Yan Hai. Setelah itu terlihat beberapa pendekar menantang Fan Xian untuk bertarung. Melihat hal itu Fan Xian meminta Gauda untuk meladeni mereka semua karena ia masih ada urusan. Lalu terlihat satu persatu pendekar itu bertarung melawan Gauda, namun tidak ada satupun dari mereka yang menang. Sampai-sampai antrian sangatlah panjang yang berisikan para pendekar dari kerajaan Bai yang ingin bertarung. Sementara itu Fan Xian bersama Wang menemui Baokun di sebuah penginapan. Di sana ia memintanya untuk mencari informasi mengenai penjara yang berada di kerajaan itu. Baokun pun lalu segera pergi untuk mencari informasi. Sesaat pasukan mengintai milik Zong sudah mencurigai gerak-gerik Baokun dan segera melapor kepada Zong mengenai masalah tersebut. Mendengar hal itu Zong hendak pergi ke penginapan untuk menemui Fan Xian. Sementara itu Huang melihat terdapat mengintai yang mengawasi mereka. Fan Xian yang sudah tahu akan hal tersebut, ia pun sengaja meminta Baokun mencari informasi penjara yang bertujuan supaya Zong menyadari pergerakan mereka. Dengan begitu Zong akan berfokus kepada Baokun, sedangkan mereka bisa mencari informasi penjara tersebut.
Diperlihatkannya Baukun yang polosnya ini bertanya kepada warga setempat mengenai penjara di kerajaan mereka. Tentu saja warga setempat ketakutan dan tidak mau menjawab, bahkan menganggapnya orang gila. Tanpa sadar, Baukun bertanya kepada Zong yang tidak ia kenal. Zong pun lalu memberikan petunjuk mengenai keberadaan penjara yang Baukun cari. Kemudian Zong pun mendatangi penginapan itu dan melihat Fan Xian sudah tidak berada di sana. Menyadari Fan Xian telah pergi, ia pun membawa pasukannya untuk meninggalkan tempat tersebut, yang ternyata Fan Xian bersama Wang bersembunyi di balik tempat tidur. Lalu mereka pun pergi dari sana dan Fan Xian menjelaskan kepada Wang terdapat seseorang yang bisa membantu mereka, yang ternyata orang itu adalah He Dao yang merupakan anak buahnya Chen Ping yang sengaja berada di kerajaan Bai untuk membantunya. Inilah alasan Fan Xian membuat onar dan menantang semua pendekar supaya ia bisa tahu yang mana pendekar anak buahnya Chen Ping saat ini. Ia pun lalu bertanya di mana Yan Hai berada dan He Dao pun menjawab ia juga tidak tahu, namun ia tahu tempat terakhir yang mengurung Yan Hai di saat dulu, dan mungkin saja di sana Fan Xian bisa mencari informasi lebih lanjut. Singkatnya, ia pun mendatangi tempat yang dimaksud oleh He Dao, dan setelah masuk ke dalam, ternyata Zong telah menunggunya. Di sana Zong mengatakan silakan saja mencari keberadaan Yan Hai karena tidak ada yang tahu selain dirinya, dan apa yang dilakukan oleh Fan Xian hanya akan sia-sia. Di malam harinya Zong mengundang He Dao dan hendak memperkerjakannya karena He Dao adalah pendekar tingkatan ke-9. Ia ingin He Dao mengawasi pergerakan Fan Xian bersama Huang, dan di sini He Dao menuruti perintahnya tanpa Zong sadar. He Dao adalah pasukan milik Fan Xian itu sendiri. Tentu saja He Dao setelah itu segera menemui Fan Xian dan menceritakan semuanya. Fan Xian meminta ia untuk terus berpura-pura menuruti perintah Zong. Dengan begitu He Dao bisa mendapatkan informasi apapun yang akan dilakukan oleh Zong. Sesaat Fan Xian mengatakan ia sempat mengobrol dengan warga kalau di saat dulu Yan Hai diidam-idamkan oleh banyak wanita. Salah satu yang menyukainya adalah adiknya Zong. Tugas mereka saat ini mencari tempat tinggal adiknya Zong. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Keesokan baginya mereka pun mulai mengintai, dan terlihat adiknya Zong sedang pergi menggunakan kereta kuda. Huang lalu diperintahkan untuk mengikutinya dari belakang. Setelah selesai mengikuti, Huang segera kembali dan melapor bahwa adiknya Zong ini pergi ke apotek dan seperti membeli beberapa obat-obatan. Mendengar hal tersebut, Fan Xian sadar karena adiknya Zong ini menyukai Yan Hai. Pastinya obat-obatan itu untuk mengobati luka Yan Hai saat ini karena disiksa oleh Zong setiap hari. Singkatnya, Fan Xian berhasil memasuki kereta kudanya dan wanita ini bernama Mei. Tanpa basa-basi, Fan Xian mengatakan ia berasal dari kerajaan Qing yang bertugas membawa Yan Hai untuk kembali. Ia akan membantunya menyembuhkan luka yang diderita oleh Yan Hai saat ini, dan mendengar hal tersebut Mei siap membantunya. Namun Fan Xian tidak bisa masuk begitu saja. Maka dari itu Mei berpura-pura disandra olehnya agar pasukan tidak bisa menyerang dan mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam. Dengan waktu bersamaan, Zong sangatlah terkejut setelah mendengarkan adiknya disandra oleh Fan Xian. Ia pun bergegas untuk pergi ke sana. Yang pada akhirnya kita diperlihatkan wajah Yan Hai yang begitu lemah dan tubuhnya penuh luka karena disiksa oleh Zong setiap hari. Di sini Fan Xian segera membuka kunci rantai yang mengikatnya sambil mengatakan ia bertugas untuk menyelamatkan nyawanya dari kerajaan Qing, dan mereka pernah bertemu sebelumnya di saat dulu. Namun Fan Xian tidak bisa melihat wajahnya karena ia berada di dalam kereta kuda. Tak lama kemudian, Zong pun masuk ke dalam. Dengan cepat Mei menarik Fan Xian yang seolah-olah ia sedang disandra. Namun karena Zong telah mengetahui semuanya ini hanya berpura-pura, Fan Xian segera melepaskannya.
Di sana Zong mengatakan ia akan melepaskan Yan Hai, namun dengan satu syarat. Yan Hai lalu menjawab setengah dari mata-mata merupakan menteri kerajaan Bai, namun untuk nama-namanya ia tidak bisa menyebutkannya, sehingga Zong menjadi marah dan tidak bisa membiarkan Fan Xian untuk membawanya pergi. Di sini ia pun mengarahkan pedang kepadanya, namun Fan Xian tetap bersikap tenang karena ia yakin ia tidak akan mati di tangannya, karena sebentar lagi bala bantuan akan segera datang. Setelah itu salah satu pasukan membisikkan sesuatu hal kepada Zong. Mendengar hal itu, ia pun segera keluar dari sana. Ternyata bala bantuan yang dimaksud oleh Fan Sai merupakan Haitan. Di sana ia meminta Zong untuk melepaskan Fan Xian bersama Yan Hai atas perintah dari sang raja. Tentu saja Zong menolak karena ia hanya menerima perintah dari Ibu Suri saja. Lalu Haitan kembali mengatakan Ibu Suri juga memberikan perintah itu, yang seketika mau tidak mau Fan Xian bersama yang lainnya dibiarkan pergi. Saat berada di kereta kuda, Yan Hai terus menatap tajam ke arah Fan Xian. Ia masih tidak menyangka baru saja beberapa hari di kerajaan Bai, namun kenapa bisa bekerja sama dengan Haitan yang merupakan kaki tangan sang raja Bai. Huang lalu masuk ke dalam. Dengan santainya ia menjelaskan bahwa sebenarnya Fan Xian memiliki hubungan asmara dengan Haitan. Maka dari itu Fan Xian mendapatkan pertolongan. Bodohnya di sini Yan Hai mempercayai begitu saja. Namun Haitan yang mendengar hal tersebut menjadi murka dan segera memukulnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadene dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Pengelana untuk bagian yang ke-7. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yan Hai yang sudah sampai di penginapan, dan beberapa kasim dari kerajaan King mereka menyambutnya dengan sangat baik dan merasa senang melihatnya masih hidup. Setelah itu Haitan mengatakan saat ini ia membantu Fan Xian atas perintah sang raja. Maka dari itu Fan Xian harus membantu sang raja karena telah menolongnya. Lalu ia pun pergi dan sesaat ia memintanya untuk berhati-hati apabila seniornya telah pulang, yang bernama Lang Tao, yang merupakan murid pertama dari Master. Di sisi lain, diperlihatkannya seorang warga yang berhasil menyopet di pasar. Lalu ia pun tak sengaja menyopet dompet seseorang yang tak lain adalah Lang Tao, sehingga ia pun langsung dibunuh. Singkatnya Haitan membawa Fan Xian untuk bertemu dengan sang raja. Setelah itu sang raja telah mengatur sebuah strategi untuk membunuh Zong tanpa harus mereka turun tangan. Mereka akan memanfaatkan Sang. Yang mengetahui penjara yang mengurung Xiao En hanya sang raja yang tahu, dan sang raja akan memberitahukannya kepada Fan Xian. Setelah itu Fan Xian harus bekerja sama dengan Sang dan memberitahukan keberadaan Xiao En kepadanya. Dengan begitu Sang pasti pergi menyelamatkan ayahnya. Sang bersama Zong akan bertarung satu sama lain, dan sang raja yakin Zong akan tewas karena Sang adalah pendekar tingkatan ke-9. Apabila itu terjadi, maka kaki tangan Ibu Suri telah hilang, dan ia raja kerajaan Bai akan berkuasa dan tidak akan dikendalikan lagi oleh Ibu Suri. Dengan begitu Fan Xian bersama seluruh pasukannya bisa pergi dari kerajaan ini. Setelah strategi selesai disusun, Fan Xian pun segera pergi. Ia pun menemui Sang dan naik ke atas kudanya. Di sana ia berkata ia akan memberitahukan keberadaan Xiao En, ayah angkatnya itu. Namun dengan satu syarat, yaitu Sang harus membunuh Zong. Mendengar hal tersebut Sang bersedia melakukannya asalkan ia bisa mengetahui tempat ayah angkatnya dikurung.
Terlihat Fan Xian memberitahukan bahwa ia sudah membuat rencana agar Zhong bersama Sang bertarung satu sama lain. Dengan begitu Zhong akan mati. Namun secara tiba-tiba Yan Hai tidak setuju, yang tentu saja Fan Xian menjadi kesal karena kemarin Yan Hai sangat berambisi menghabisi Zhong, namun sekarang berubah pikiran. Di sini Yan Hai menjelaskan sambil memberikan sebuah buku keuangan yang dimana bisnisnya ibu Fan Xian memiliki cabang di Kerajaan Bai, dan terlihat jelas uang yang keluar sangat tidak masuk akal. Yang bisa dipastikan Zhong sudah mengkorupsi uang sebelum uang yang dihasilkan dari cabang yang berada di Kerajaan Bai dikirimkan kepada Kerajaan Qing. Mendengar hal tersebut, Fan Xian menyadari bahwa Zhong telah bekerja sama dengan Liun untuk mengkorupsi uang tersebut. Maka dari itu Liun sangat tidak ingin meninggalkan bisnis tersebut. Namun tetap saja Fan Xian tidak bisa menghentikan semuanya ini karena pembunuhan Zhong telah diatur oleh sang raja Kerajaan Bai. Fan Xian lalu keluar dan meminta uang untuk menjaga Yan Hai jangan sampai keluar dari kamar itu. Di sisi lain, Sang bersama pasukannya telah menemukan tempat Xiao En, ayah angkatnya itu. Mereka pun mulai bertindak dan menyerang. Sedangkan Zhong yang telah mengetahui semuanya ini telah bersiap membawa pasukannya. Namun di saat Sang berhasil menyelamatkan ayahnya, pasukan milik Zhong telah mengepung jalan keluar yang membuat mereka tidak bisa kabur lagi. Anak buahnya lalu meminta Sang untuk pergi karena apabila ketahuan maka ia akan dihukum mati oleh pihak kerajaan. Yang pada awalnya Sang tidak mau, namun anak buahnya siap mati untuk melindunginya, sehingga Sang pergi dari sana tanpa sempat membawa ayahnya pergi. Tak lama kemudian, Zhong pun datang ke sana dengan meminta pasukan milik Sang untuk menyerah saja. Namun siapa sangka mereka justru melemparkan kendi arak dan membasahi tubuh mereka, yang dimana mereka berniat melakukan bunuh diri supaya Zhong tidak memiliki bukti bahwa Sang telah melakukan penyerangan. Mereka semua pun mati terbakar bersamaan dengan rumah tersebut yang dilihat langsung oleh Sang, dan ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah api dipadamkan, jasad anak buah Sang sudah hangus dan wajah mereka tidak bisa dikenali lagi. Namun bisa dipastikan Xiao En yang mereka bawa juga tewas terbunuh. Lalu mayat yang sudah tewas dikumpulkan dan hendak dimakamkan dalam satu liang lahat. Siapa sangka tiba-tiba ada salah satu prajurit yang masih hidup. Ternyata ia adalah Xiao En. Dengan kondisi terluka parah dan kakinya pincang, ia pun mencoba pergi dari sana. Dari kejauhan, Fan Xian yang sudah tahu akan hal itu pun mengikutinya dari belakang. Sementara itu Zhong pergi mendatangi kediaman Sang, dan di saat ia masuk ia pun sangat terkejut melihat Sang sudah berada di sana sambil membaca buku. Zhong pun berkata bahwa anak buah miliknya mencoba menculik Xiao En, namun kini sudah tewas terbunuh bersamaan dengan pasukannya. Mendengar hal tersebut Sang bersikap tenang dan santai karena ia tahu ayahnya pasti masih selamat saat ini. Zhong pun mencoba menekannya karena ia tahu Sang yang mencoba menyelamatkan ayahnya tadi. Namun tetap saja Sang bersikap tenang agar Zhong tidak memiliki bukti untuk menuduhnya. Kembali kepada Xiao En yang pelariannya terhenti karena bertemu dengan Lang Tao. Ia yang merupakan murid dari Master Kue bertugas untuk membunuhnya atas perintah dari gurunya tersebut. Mereka pun bertarung satu sama lain. Namun karena Xiao En yang terluka parah, ia pun kalah melawannya. Di saat Xiao En hendak dibunuh, Fan Xian pun datang membantu dengan membawanya pergi dengan terjun ke jurang. He Dao lalu datang ke sana sambil berpura-pura menyerang mereka, padahal ia sedang menyelamatkan Fan Xian. Hal itu dilakukan supaya Lang Tao yang melihatnya berpikir bahwa He Dao ada di pihaknya. Kemudian Lang Tao mengutus semua pasukannya untuk turun ke bawah dan mencari jasad Xiao En bersama Fan Xian. Setelah mencari mereka tidak menemukan jasadnya. Karena hal tersebut Lang Tao menyadari mereka berdua saat ini masih hidup.
Sedangkan di kerajaan Qing, Tuan Fei sangat marah kepada Chen Ping karena sudah tahu bahwa Chen Ping menarik pasukan hitam yang bertugas untuk menjaga keselamatan Fan Xian. Ia pun menjadi marah karena melakukan hal itu. Di sini ia pun mengancamnya, apabila terjadi apa-apa kepada Fan Xian, maka Chen Ping akan ia bunuh. Tidak peduli Chen Ping adalah pemimpin lembaga penyelidik. Tidak hanya Tuan Fei, ayahnya Fan Xian yaitu Tuan Fan juga datang ke sana dan melakukan hal yang sama seperti Tuan Fei. Namun di sini Chen Ping meminta mereka untuk tenang karena Fan Xian sudah berada di kerajaan Bai dalam kondisi baik-baik saja. Sementara itu mereka yang berhasil selamat berada di dalam sebuah goa dan Fan Xian mencoba untuk mengecek kesehatannya. Di sana Xiao En merasa senang karena Fan Xian sudah berulang kali menyelamatkannya. Fan Xian menjawab ia melakukan itu hanya untuk mendapatkan suatu rahasia dari Xiao En karena ia diperintahkan oleh sang raja kerajaan Qing untuk bertanya rahasia yang disimpan olehnya. Maka dari itu Fan Xian tidak membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Xiao En akhirnya akan menceritakan sebuah rahasia besar menyangkut dunia persilatan sekaligus identitas Fan Xian yang sebenarnya. Hal yang pertama dikatakan oleh Xiao En, Fan Xian tidak boleh mempercayai perkataan Chen Ping dikarenakan Chen Ping adalah penjahat yang sebenarnya. Lalu kemudian Xiao En pun bercerita, di saat dulu ia bersama Master Kuhe masih muda melakukan perjalanan mencari kuil dewa, yang dikala itu Xiao En adalah seorang pendekar muda, sedangkan Master Kuhe bukan siapa-siapa. Mereka berdua membawa ribuan pasukan untuk mencari kuil dewa. Setelah melakukan perjalanan yang sangatlah panjang, satu persatu pasukan telah meninggal akibat mati kecapean, hingga menyisakan mereka berdua. Sampai-sampai untuk makan mereka tidak bisa dan terpaksa memakan satu sama lain untuk bertahan hidup. Singkatnya, setelah bertahun-tahun mereka berdua pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan kuil dewa. Dan di sini Xiao En mencoba membuka pintu gerbang, namun tiba-tiba pintu itu mundur dengan sendirinya yang seakan-akan tidak mau disentuh. Bahkan berulang kali dicoba, namun hasilnya tetap sama. Lalu Master Kue juga ikut mencoba, namun seketika pintu itu menghilang dan kembali lagi. Di sini Xiao En kembali bercerita yang di saat itu ada seorang gadis kecil keluar dari pintu bernama Qing Mei yang merupakan ibunya Fan Xian. Qing Mei merupakan manusia yang digelar sebagai dewa karena mampu melakukan apapun sesuai keinginannya. Fan Xian lalu teringat mengenai perkataan orang-orang yang menceritakan ibunya tersebut yang juga berkata hal yang sama. Qing Mei yang memiliki kemampuan yang bisa melakukan apapun, bisa membuat kehancuran dan bisa membuat kemakmuran sesuai keinginannya. Kemudian diperlihatkan Qing Mei yang keluar dari pintu tersebut dengan memberikan sebuah buku kitab bela diri terkuat kepada Master Kue, dan Master Kue langsung mengambilnya dan sujud di hadapannya. Lalu Qing Mei mengajak mereka untuk pergi dari sana. Xiao En yang masih tidak percaya mengenai apa yang ia lihat mencoba menyentuh kembali pintu tersebut, namun seketika menghilang dan tiba-tiba berada tepat di belakangnya. Setelah pergi dari sana, Qing Mei meminta mereka untuk tidak menceritakan keberadaan kuil dewa tersebut. Sambil tersenyum, ia mengatakan apabila berani membocorkan rahasia keberadaan kuil dewa, maka ia akan mencari mereka dan membunuhnya. Sontak mereka berdua ini langsung ketakutan. Semenjak hari itu Xiao En sudah tidak bisa bertemu lagi dengan Qing Mei, dan Master Kue yang membawa kitab bela diri terkuat langsung mempelajarinya. Maka dari itu, Master Kue menjadi hebat dalam bela diri saat ini. Dan alasan Xiao En ditangkap oleh kerajaan Qing karena ia adalah orang yang mengetahui keberadaan kuil dewa. Raja kerajaan Qing bersama Chen Ping menyiksanya setiap hari untuk buka mulut, namun Xiao En tetap tutup mulut dan tidak mau menceritakan di mana kuil dewa tersebut. Master Kue yang mengetahui bahwa ia disandra saat ini berusaha untuk membunuhnya karena Master Kue takut kalau Xiao En membocorkan rahasia keberadaan kuil dewa. Maka dari itu Master Kue berusaha untuk membunuhnya. Singkatnya, Qing Mei ibunya Fan Xian itu datang ke kerajaan Qing dan menikah dengan sang raja. Fan Xian adalah anak dari sang raja yang merupakan pangeran pertama, yang membuat Fan Xian terkejut karena ia ternyata anak dari sang raja.
Kemudian Xiao En kembali mengatakan, kekuatan ibunya itu membuat semua orang takut yang pada akhirnya ibunya tewas dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Fan Xian lalu sadar, pantas saja sang raja kerajaan Qing selalu membantunya selama ini karena ternyata ia adalah anaknya. Kemudian Xiao En yang sudah sekarat dan hendak mati memintanya untuk dibawa keluar agar bisa menghirup udara segar sambil melihat matahari. Setelah itu ia meminta Fan Xian yang apabila ia sudah mati maka ia tidak mau dikubur dan dibiarkan saja ia berada di dalam goa ini sampai membusuk. Ia pun juga meminta Fan Xian untuk hidup lebih baik dan setelah itu ia pun meninggal dunia. Sedangkan Chen Ping saat ini menjelaskan alasan ia membiarkan Fan Xian mengantar Xiao En karena hanya Xiao En yang mengetahui rahasia keberadaan kuil dewa. Ia yakin Xiao En akan membocorkan rahasia itu kepada Fan Xian. Apabila mereka bisa mengetahui keberadaan kuil dewa, bisa dipastikan kerajaan Qing mereka akan menjadi yang terkuat dan tak terkalahkan. Dan ia melakukan semuanya ini demi kerajaan Qing mereka. Di sini Tuan Fan pun tertawa mendengarkannya karena demi kerajaan Qing Fan Xian saat ini dikorbankan. Ia pun tidak peduli masalah kerajaan Qing ini yang apabila sampai Fan Xian tidak selamat maka tidak hanya Chen Ping, sang raja juga akan ia habisi bersama dengan kerajaan Qing saat ini. Meskipun Fan Xian bukan anak kandungnya, namun selama ini ia sudah menganggapnya sebagai anak. Singkatnya Fan Xian pun menemui Yan Hai. Ia pun menceritakan sebuah kebenaran bahwa Chen Ping hanya menjadikan ia bersama Yan Hai sebagai umpan, yang dimana Chen Ping ingin mengetahui keberadaan kuil dewa dari tangan Xiao En. Maka dari itu ia ditugaskan untuk mengantar Xiao En. Namun di sini Yan Hai sangat marah karena ia percaya kalau Chen Ping adalah pemimpin lembaga penyelidik yang sangat baik. Tak lama kemudian, Yan Hai pun keluar karena Mei pun datang menemuinya. Di sana Mei memberikan ia beberapa obat-obatan untuk menyembuhkan lukanya. Dan di sini Yan Hai berterus terang dan meminta Mei untuk tidak mendekatinya lagi karena ia tidak menyukainya. Yang seketika Mei menangis dan pergi dari sana. Hal tersebut dilakukan oleh Yan Hai supaya Mei tidak mendekatinya lagi, bukan karena ia tidak menyukainya, namun karena Mei adalah adiknya Zong, musuhnya selama ini. Sedangkan Fan Xian berbicara bersama Huang, ia pun pada akhirnya memutuskan saat ini akan kembali ke kerajaan Qing dan mengambil alih kekuasaan lembaga penyelidik. Dengan begitu ia bisa menyingkirkan orang-orang yang sudah menipunya dan memanfaatkannya selama ini. Huang yang mendengarkan hal tersebut bersedia selalu di sisinya. Setelah itu ia pun menemui Sang, namun di sana Sang menyerangnya atas tuduhan sudah menjebaknya dan kini semua pasukannya sudah tewas di tangan Zong. Sambil bertarung, Fan Xian mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah sama sekali menjebaknya. Yang di saat itu Xiao En ayah angkatnya itu masih hidup dan selamat karena menyamar menjadi salah satu prajurit. Mendengar hal itu, Sang pun langsung menghentikan serangannya. Namun di saat Xiao En berhasil selamat, Lang Tao justru mencoba membunuhnya atas perintah dari Master Kue. Tidak hanya itu, Lang Tao yang bekerja untuk Zong, yang pastinya Zong juga meminta Lang Tao untuk membunuh ayah angkatnya itu. Saat itu Fan Xian mencoba menyelamatkannya dan berada di dalam goa. Namun Xiao En pada akhirnya meninggal dan jasadnya kini berada di goa. Alasan ia tidak menguburnya karena Xiao En sendiri yang meminta untuk tidak dikubur. Bahkan Xiao En juga memberikan pesan kepada Sang agar bisa hidup lebih baik lagi. Di sini Fan Xian bersumpah akan membantunya untuk membalaskan dendam kematian ayah angkatnya tersebut. Namun Sang harus mengikuti rencananya, dan mendengar hal tersebut Sang pun bersedia bekerja sama dengannya. Singkatnya Fan Xian menemui Ibu Suri karena Ibu Suri esok hari akan berulang tahun dan Fan Xian ingin memberikan hadiah sangat spesial kepadanya. Lantas Ibu Suri bertanya hadiah apa yang hendak diberikan. Lalu Fan Xian memanggil Sang untuk masuk dan itulah hadiah untuk Ibu Suri. Yang ternyata rencana mereka saat ini ingin mengambil hati Ibu Suri, dan Sang lalu sujud dengan mengatakan ia bersedia bekerja untuknya dan nyawanya adalah milik Ibu Suri. Lalu Fan Xian memberikan catatan nama-nama prajurit
prajurit di perbatasan kepada Ibu Suri. Sang lalu mengatakan catatan itu adalah nama-nama prajurit miliknya yang ahli dalam bela diri. Ia bersama prajuritnya siap tunduk di bawah perintah Ibu Suri dan melayaninya. Mendengar hal tersebut tentu saja Ibu Suri menjadi senang dan bersedia menjadikan Sang sebagai kaki tangannya. Sementara itu Zong sangat terburu-buru karena ia tahu Fan Xian berencana menjadikan Sang sebagai kaki tangan Ibu Suri. Dan apabila itu terjadi, maka posisinya sebagai kaki tangan Ibu Suri akan tergeser. Namun saat hendak masuk, ia pun bertemu dengan He Dao. Zong lalu masuk ke dalam dan meminta Ibu Suri agar tidak termakan kebohongan yang dikatakan oleh Fan Xian, karena Fan Xian adalah dari kerajaan musuh mereka. Fan Xian langsung menyangkalnya dan ia mengatakan tidak pernah berpikiran seperti itu. Ibu Suri lalu bertanya kepada Zong sesuai apa yang dikatakan oleh Fan Xian sebelumnya, kalau orang yang memerintahkan untuk membunuh Xiao En adalah dirinya. Zong yang pada awalnya menepis tuduhan tersebut, namun Fan Xian mengatakan bahwa He Dao berada di lokasi dan yang membunuh Xiao En adalah Lang Tao atas perintah dari Zong, sehingga He Dao pun langsung membenarkan perkataannya tersebut. Seketika Ibu Suri pun langsung marah karena main asal bertindak tanpa memberitahukan kepadanya terlebih dahulu. Ditambah lagi Xiao En adalah orang dari kerajaan mereka yang tidak seharusnya dibunuh. Melihat sikap Zong yang telah melebihi batas membuat Ibu Suri menjadi marah, yang pada akhirnya ia pun memutuskan bahwa Sang akan diangkat menjadi kaki tangannya. Ia kali ini akan memanfaatkan Zong atas tindakannya tersebut, yang apabila sekali lagi melakukan sesuatu hal tanpa memberitahukannya, maka Zong akan diturunkan jabatannya. Sesaat Fan Xian meminta satu permohonan lagi kepada Ibu Suri supaya Sang bersama Zong diletakkan di satu divisi supaya bisa bekerja sama dalam melindungi kerajaan Bai. Hal itu pun disetujui oleh Ibu Suri. Sesaat Ibu Suri bertanya kenapa Fan Xian melakukan semuanya ini untuk kerajaan Bai. Di saat Fan Xian mulai curiga, ia pun bertindak bodoh dengan menjawab bahwa ia menyukai Haitan saat pertama kali bertemu. Maka dari itu ia ingin memberikan jasa kepada kerajaan Bai agar dirinya diizinkan untuk tinggal lebih lama lagi. Dengan begitu ia bisa bersama-sama dengan orang yang ia cintai. Yang seketika semua orang pun terkejut, terutama Haitan yang tidak menyangka Fan Xian akan berkata seperti itu. Setelah keluar, Fan Xian meminta maaf karena ia terpaksa berkata seperti itu kepada Ibu Suri supaya tidak mencurigai mereka. Haitan bukannya marah, justru ia menjadi senang karena berpikir Fan Xian benar-benar menyukainya. Setelah itu Fan Xian menemui Wang sambil menceritakan masalah ia bersama Haitan yang seolah-olah ia menyukainya. Padahal apa yang dikatakannya saat di depan Ibu Suri semuanya itu hanyalah kebohongan belaka. Namun Haitan menganggapnya serius. Hal itu yang membuatnya sedikit kesal. Wang justru menjawab ia akan menjaga rahasia ini dan tidak akan menceritakannya kepada Lin, calon istrinya. Sesaat Yan Hai yang berada di sana mengatakan apa yang dilakukan Fan Xian ia tidak setuju. Fan Xian pun menjawab ia melakukan ini demi kerajaan King mereka supaya kerajaan Bai hancur dari dalam. Bahkan ia juga berniat merebut posisi pemimpin lembaga penyelidik dan akan menyelidiki orang-orang yang sudah memanfaatkan mereka ini. Namun tetap saja Yan Hai tidak setuju. Ia lebih mempercayai Chen Ping daripada Fan Xian. Hal itu membuat Fan Xian sedikit kesal melihat sikapnya yang terlalu percaya diri kepada Chen Ping. Sesaat Fan Xian pun bertanya tentang lokasi para pengintai dari kerajaan King mereka yang berada di kerajaan Bai karena ia ingin bertemu, dan Yan Hai lalu memberitahukan lokasinya tersebut. Setelah itu Fan Xian pergi dan bertemu dengan pria yang menjual arak sambil menyebutkan kode rahasia yang membuat pria itu sadar kalau Fan Xian adalah dari kerajaan King mereka. Yang seketika ia pun langsung menutup toko araknya tersebut. Di sana Fan Xian secara terang-terangan meminta pria itu untuk memerintahkan seluruh pengintai yang berada di kerajaan Bai agar segera mundur dan kembali ke kerajaan King karena posisi pengintai akan ia ambil alih dan diserahkan kepada seseorang di sana yang tak lain adalah Bao Kun. Yang pada awalnya pria itu sedikit ragu atas perintahnya, namun sesaat Fan Xian menunjukkan plakat pemimpin lembaga penyelidik yang membuatnya langsung menerima perintah tersebut, dan esok hari pria itu bersama seluruh pengintai akan pulang ke kerajaan King.
Kemudian setelah itu Baukun sedikit grogi menjadi pengintai. Fan Xian meminta ia bersikap layaknya penjual arak seperti biasa. Tidak akan ada yang mencurigainya selama ia bisa menutup mulut. Apapun informasi yang ia dapatkan harus segera dilaporkan kepada Fan Xian. Sesaat Fan Xian meminta Baukun untuk menyebarkan berita kepada semua warga bahwa Zong akan disingkirkan oleh Ibu Suri dan Sang akan menjadi kaki tangan Ibu Suri yang baru. Dan seketika berita itu pun menyebar begitu cepat, bahkan semua orang membicarakannya. Zong yang tak sengaja mendengar hal itu menjadi marah dan meminta pasukannya untuk menutup mulut semua warga supaya tidak membicarakan hal itu lagi. Setelah itu ia pun menemui Ibu Suri untuk bertanya apakah benar dirinya akan digantikan oleh Sang. Ibu Suri yang sedang bermain catur bersama pelayannya menjawab, benar atau tidaknya berita itu tergantung Zong sendiri, yang apabila masih melakukan tindakan tanpa memberitahukan kepadanya, maka berita itu akan menjadi kenyataan. Zong yang mendengar hal itu pun menjadi bimbang. Sedangkan Fan Xian pergi ke rumah Haitan untuk makan dan minum bersama. Mereka pun mengobrol hingga melantur karena Fan Xian sudah mabuk akibat terlalu banyak meminum arak. Pada akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Singkatnya setelah sadar, ia melihat Silly sudah berada di sana. Silly mengatakan kedatangannya saat ini ingin mengatakan sesuatu hal, yaitu ia menyukainya. Silly juga meminta maaf atas apa yang pernah dilakukannya kepada Fan Xian selama ini. Di sana Fan Xian menjawab ia yang sudah menyukai Lin, yang nanti hendak ia nikahi. Silly pun menjawab ia tahu akan hal itu. Pertemuan ini hanya untuk mengungkapkan isi hatinya saja. Selama Fan Xian bahagia, ia juga turut bahagia karena setelah pertemuan itu, ia tidak tahu apakah bisa bertemu dengannya atau tidak. Kemudian di saat Fan Xian keluar, Haitan sudah menunggunya. Fan Xian menjadi kesal karena arak yang ia minum tadi ternyata terdapat obat tidur. Haitan menjawab ia melakukan itu sebagai balas dendam akibat kemarin Fan Xian pernah menyerangnya menggunakan bubuk perangsang. Fan Xian yang kesal lalu pergi dari sana. Singkatnya, pesta ulang tahun Ibu Suri akan diselenggarakan. Semua tamu undangan mulai memasuki aula. Sesaat Hai Dao memberikan informasi kepada Huang kalau Lang Tao ingin menantang Fan Xian untuk bertarung, dan informasi itu pun segera diberitahukan oleh Huang kepada Fan Xian. Pesta itu pun mulai diselenggarakan dan semua tamu undangan memakan hidangan yang telah disediakan. Lalu sesaat Lang Tao meminta izin kepada Ibu Suri untuk menentang Fan Xian karena mereka berbeda kerajaan. Ia ingin mengetahui seberapa hebatnya Fan Xian yang berasal dari kerajaan Qing ini. Ibu Suri pun menyetujui permintaannya tersebut. Fan Xian segera menghampirinya dan siap bertarung. Namun sesaat Haitan lalu turun dan meminta izin kepada Ibu Suri untuk bertarung dengan Fan Xian terlebih dahulu, dikarenakan ia ingin tahu seberapa kuat Fan Xian, pria yang sudah menyatakan cintanya kemarin kepadanya, sehingga mereka berdua pun hendak bertarung satu sama lain. Namun mereka yang tidak bersungguh-sungguh, bukannya bertarung, justru mereka berdua malah menari tarian pedang. Setelah itu salah satu Kasim dari kerajaan Bai menjadi kesal karena tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Sontak Fan Xian menjadi marah dan menyerang mejanya hingga hancur, yang membuat semua tamu undangan menjadi tertawa. Ibu Suri yang menghentikan pertarungan itu dan merasa terhibur melihat tarian pedang mereka berdua. Sedangkan Lang Tao hanya bisa menahan emosi akibat tidak sempat bertarung melawan Fan Xian. Lalu Ibu Suri mengatakan Fan Xian esok hari akan pulang ke kerajaan Qing miliknya dan membawa Yan Hai. Tidak hanya itu, Ibu Suri ternyata bersama Fan Xian sudah membuat kerjasama, yaitu Fan Xian nantinya akan menjadi pemilik toko Neiko yang merupakan bisnis ibunya Fan Xian, yang dimana cabang toko Neiko yang berada di kerajaan Bai, keuntungannya akan dibagi sebagai ucapan terima kasihnya. Tidak hanya itu, jalur perdagangan yang sebelumnya ditutup oleh Zong akan segera dibuka kembali dan warga dari kerajaan Bai bisa bebas masuk ke kerajaan Qing untuk berdagang. Begitu juga sebaliknya.
yang tentu saja Zong langsung menghadap dan menunjukkan sikap ketidaksetujuannya mengenai keputusan Ibu Suri ini. Ia sudah lama menutup jalur perdagangan, namun kenapa dibuka kembali? Ia takut masalah akan terjadi antara kedua pihak kerajaan. Ia pun menuduh Fan Xian sedang merencanakan sesuatu hal untuk menjatuhkan kerajaan mereka, yang seketika Ibu Suri menjadi marah atas perkataannya itu karena sudah berani menantang keputusannya. Sesaat sang lalu berdiri sambil mengatakan bahwa Zong telah mengkhianati kerajaan Bai. Ia sudah menjual informasi dari kerajaan Bai kepada Yan Hai, yang tentu saja Zong mengelak tuduhan tersebut. Lalu sang memberikan bukti bahwa adiknya Zong yaitu Mei menyukai Yan Hai. Zong memang tidak membocorkan informasi kerajaan mereka, namun adiknya yaitu Mei telah melakukannya. Maka dari itu selama 2 tahun Yan Hai sebagai mata-mata dari kerajaan Qing bisa bebas berkeliaran di kerajaan mereka. Ditambah lagi saat ini Yan Hai sudah ditangkap, namun Zong masih belum bisa mendapatkan nama-nama dari mata-mata kerajaan Qing tersebut yang berada di kerajaan Bai mereka. Zong lalu bersumpah bahwa ia bersama adiknya tidak bekerja sama dengan Yan Hai, dan semua tuduhan itu adalah fitnah. Ibu Suri yang mendengarkannya percaya atas ucapan sang, karena ia juga curiga selama ini Zong tidak pernah memberikan informasi apapun mengenai Yan Hai, dan apakah nama-nama dari mata-mata itu sudah terungkap atau belum. Sampai-sampai Yan Hai saat ini sudah hendak dibawa oleh Fan Xian untuk pulang ke kerajaannya. Oleh sebab itu Ibu Suri mencabut jabatannya sebagai pengawal kerajaan dan digantikan oleh sang, yang seketika jubah yang dipakai oleh Zong dicopot dan diusir dari aula tersebut. Setelah pesta itu selesai, Fan Xian pun menemui sang dan memberitahukan posisi jasad ayahnya yang berada di dalam goa. Mendapatkan informasi itu, sang pun segera pergi dari sana. Di malam harinya, sebelum ia pergi meninggalkan kerajaan Bai ini, Fan Xian pun menemui Mohan. Melihatnya di sana, Mohan pun begitu senang. Terlihat ia sedang menyalin puisi milik Fan Xian karena ia kagum atas puisinya tersebut. Di sana ia juga meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan kemarin. Fan Xian pun menjawab ia sudah memaafkannya, dan ia juga tahu Mohan waktu itu diperdaya oleh Leon. Kedatangannya saat ini ingin memberitahukan sesuatu hal kalau Xiao En adiknya itu telah meninggal. Mohan yang mendengarkannya sedikit terkejut, namun ia tidak menyalahkan siapapun karena memang sudah takdirnya Xiao En untuk meninggal. Kemudian keesokan harinya, pasukan milik Zong kini sudah tidak bekerja untuknya lagi, melainkan bekerja untuk sang. Dan mereka pun meminta Zong untuk angkat kaki dari kediamannya ini, karena rumah itu akan diisi oleh sang ke depannya. Zong yang seketika pergi dan memanggil pasukan pribadi miliknya, yang dimana ia bersama pasukannya itu akan membunuh Fan Xian bersama Yan Hai. Sedangkan Fan Xian yang dalam perjalanan menuju pulang ke kerajaan Qing tak sengaja bertemu dengan Haitan. Dengan kesempatan itu Haitan pun memberitahukannya kalau Mohan telah meninggal tadi malam. Mendengar hal itu membuat Fan Xian sangatlah terkejut dikarenakan semalam baru saja ia bertemu dan mengobrol dengannya. Di sini Fan Xian menanyakan keberadaan Sili, dan Haitan pun memberitahukannya kalau Sili saat ini sedang melihatnya dari kejauhan. Lalu dengan tergesa-gesanya Mei pun datang menghampiri mereka dengan memberitahukan Fan Xian untuk segera meninggalkan tempat ini dikarenakan kakaknya yaitu Zong sedang mencari dan ingin membunuh mereka. Mendengar informasi itu Fan Xian pun akan pergi dari sana, namun ternyata itu sudah terlambat. Diperlihatkannya Yan Hai yang kalah bertarung dan akan dibunuh oleh Zong, namun serangan itu langsung dihentikan oleh Mei yang membuatnya terluka parah di tangan kakaknya sendiri. Fan Xian yang melihat keadaan terdesak itu pun langsung menyerang Zong bersama Haitan. Lalu datanglah pasukan dari kerajaan Bai yang berniat untuk menangkap Zong beserta pasukannya. Dan Zong yang merasa kalah dalam pemberontakan ini, ia pun menyerahkan diri kepada kerajaan.
Sebelum pergi, ia pun memberitahukan informasi rahasia kepada Fan Xian yang selama ini ia selidiki, kalau ia sebenarnya tidak pernah memakan uang dari hasil toko Neiko tersebut, melainkan Liun lah yang selama ini mengelolanya. Bahkan Li Cheng yang merupakan pangeran kedua yang sudah dianggap Fan Xian itu baik kepadanya, ternyata Li Cheng lah yang selama ini telah bekerja sama dengan Liun yang mencoba membunuhnya dan bahkan membunuh sahabatnya sendiri, yaitu Tengxi, yang dimana selama ini putra mahkota Li Zong hanyalah korban pengalian saja. Hal tersebut membuat Fan Xian sangatlah terkejut karena selama ini ia menuduh Li Zong lah pelaku dalang di balik ini semua, yang ternyata pelaku sebenarnya adalah Li Cheng. Lalu Li Zong pun meminta permohonan untuk menyelamatkan adiknya yang terluka parah itu, bahkan menyuruhnya untuk membawanya pergi ke kerajaan Qing, dan dia berharap untuk adiknya tidak perlu kembali ke kerajaan Bai ini. Dan setelah mengatakan itu, ia pun pamit dengan berharap permohonannya bisa dikabulkan oleh Fan Xian. Diperlihatkannya Zong yang sebentar lagi sampai di penjara istana, namun tiba-tiba Sang datang dengan dendam yang membara karena ia yang ingin membunuh Zong untuk membalaskan kematian ayah angkatnya tersebut, yaitu Xiao En. Singkatnya, di malam harinya diperlihatkannya Fan Xian bersama pasukannya telah beristirahat, namun tiba-tiba datang seorang pendekar dari kerajaan Qing yang bernama Xin, yang merupakan anak buah dari Li Cheng, yang dimana kedatangannya saat ini ingin memberikan sebuah surat kepada Fan Xian dari tuannya, yaitu Li Cheng pangeran kedua, yang dimana isi surat tersebut meminta Fan Xian untuk bekerja sama dengannya karena saat ini Fan Xian yang sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Li Cheng tersebut. Oleh karena itu, Li Cheng pun menawarkan jabatan menteri tertinggi kepada Fan Xian jika Fan Xian yang menyetujui kerjasama ini. Namun di sini Fan Xian yang sangatlah marah langsung menolak tawaran tersebut karena ia yang tidak ingin bekerja sama dengan orang-orang kejam seperti Li Cheng ini. Setelah itu Xin pun kembali dengan memberikan hadiah berikutnya kepada Fan Xian yang berisikan permen kesukaan anaknya mendiang Tengxi. Bahkan Fan Lao yang merupakan adiknya Fan Xian pun saat ini telah berada di tangan Li Cheng. Tidak hanya mereka berdua, Tuan Fei yang merupakan salah satu ketua lembaga penyelidik pun berhasil ditangkap oleh pasukan Li Cheng. Mengetahui ini semua, Fan Xian yang sangat marah pun langsung mengancamnya. Jika Xin melukai dan membunuh orang-orang terdekatnya, maka ia akan membunuh Li Cheng saat ini juga. Namun di sini Xin tidak memperdulikan ancaman tersebut karena ia yang akan kembali menemuinya esok hari untuk mendapatkan jawaban dari Fan Xian apakah menyetujui kerjasama ini atau tidak. Sampai esok hari pun tiba, diperlihatkannya Xin yang kembali bersama pasukannya untuk menemui Fan Xian dan menanyakan jawaban tersebut. Namun di sini Fan Xian justru mengancamnya balik dengan mengatakan kalau Fan Lao, adiknya itu merupakan penerus keluarganya, yang jika Fan Lao dibunuh maka ayahnya yang merupakan seorang menteri, yaitu Tuan Fan, tidak akan tinggal diam. Bahkan Tuan Fei yang merupakan salah satu ketua divisi di lembaga penyelidik, jika dibunuh maka semua ketua divisi tidak akan memaafkan mereka dan pastinya akan menyiksa Xin dan Li Cheng secara perlahan-lahan seumur hidupnya. Dan anak kecil itu yang merupakan anak dari sahabatnya, yaitu mendiang Tengxi, yang jika disiksa atau dibunuh oleh Xin maka ia akan membunuh mereka berdua di hari itu juga. Dan jika mereka membunuh dirinya sendiri yang merupakan anak dari seorang raja kerajaan Qing, maka sang raja tidak akan membiarkan mereka hidup walaupun Li Cheng juga merupakan anak dari sang raja. Dengan mendengar ancaman tersebut justru membuat Xin merasa ketakutan. Namun ternyata Yan Hai yang selama ini dikira baik tiba-tiba menghunuskan pedangnya ke tubuh Fan Xian dari belakang, yang ternyata Yan Hai merupakan kaki tangan dari Li Cheng yang sengaja disembunyikan keberadaannya di kerajaan Bai agar orang-orang tidak mengetahuinya, yang dimana Yan Hai ini sengaja disandra untuk sengaja tinggal di sana sebagai pengontrol toko Neiko di kerajaan Bai tersebut. Dan sebelumnya ia telah diperintahkan oleh Li Cheng untuk membunuh Fan Xian jika menolak permintaan kerjasama tersebut.
Dan film pun tamat untuk season yang pertama. Untuk season yang kedua, filmnya belum ada. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.